Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya, saya berharap dan saya terus berdoa bahwa keadaan kita semua yang ada di Indonesia, bahkan semua orang yang ada di muka bumi ini ada dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya Pendeta Ananta Surbakti, gembala yang mengasihi saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam program yang kita kasihi ini. Saya berdoa program ini akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sobat Ministry, sobat adalah singkatan dari sahabat orang percaya adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan melihat firman Tuhan, dan tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan hari ini adalah menjadi pribadi yang berkenan. Ya, katakan ke diri kanan saudara, pribadi yang berkenan. Pribadi yang berkenan. Berkenan di sini maksudnya tentu berkenan di hadapan Allah, bukan sekedar berkenan di hadapan manusia. Saya percaya kalau kita menjadi sosok pribadi yang berkenan di hadapan Allah, maka saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita punya potensi untuk menjadi berkenan di hadapan orang-orang lain, berkenan kepada orang tua, berkenan kepada pimpinan kita di kantor, berkenan kepada banyak orang. Tetapi sekalipun kita sudah berkenan kepada manusia, belum tentu kita berkenan kepada Tuhan. Maka pergumulan, perjuangan terbesar kita selama kita menjalani hidup di bumi ini adalah bagaimana menjadi sosok, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan belajar dari seorang yang Alkitab tulis Allah memberikan perkenanan atas hidupnya, dan hidupnya berkenan di hadapan Allah. Tokoh dalam Alkitab yang akan kita pelajari ini namanya Daud. Daud bukan tanpa kesalahan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Paling tidak kesalahan dalam hidup Daud tercatat ketika kisah hidupnya dengan Batsheba, maupun kisah hidupnya ketika dia menghitung jumlah tentara bangsa Israel, sehingga itu mengakibatkan murka Allah dan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk menimpa hidupnya. Bahkan bukan hanya menimpa hidupnya, karena dia seorang pemimpin, itu menimpa hidup banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Saya akan bacakan buat kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tahukah saudara, ketika kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, maka Allah akan mengikatkan perjanjiannya kepada kita. Ketika Daud berkenan di hadapan Allah, maka ada perjanjian, covenant antara Allah dengan Daud, di mana tongkat kerajaan tidak akan beralih dari tahta Daud. Demikian pula saudara-saudara, ketika Nuh mendapat perkenanan di hadapan Tuhan, maka ada ikatan perjanjian Tuhan kepada Nuh. Ketika Tuhan berkenan dalam hidup Abraham, maka ada covenant, ada perjanjian yang Allah berikan dalam hidup Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk itu hari ini kita akan belajar lebih jauh dari kehidupan Daud. Daud adalah orang yang menjaga hatinya. Dengan kata lain, Daud adalah pribadi yang menjaga hatinya. Kenapa hati kita perlu dijaga, Bapak Ibu? Karena Alkitab katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kita penting menjaga hati kita. Alkitab lebih jauh berkata, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga hati kita.
Sebab ketika kita menjaga hati kita, saudara, orang yang menjaga hatinya, orang yang hatinya murni, orang yang hatinya suci, Alkitab katakan memiliki kehidupan yang berbahagia. Makanya saya sering katakan dalam setiap khotbah-khotbah kami bahwa di manakah alamat kebahagiaan? Alamat kebahagiaan ada pada hati kita. Hati adalah tempat yang paling private. Hati adalah tempat yang paling private, saudara. Ketika engkau menyimpannya di hati, tidak ada orang yang bisa ambil. Itu sebabnya alamat kebahagiaan itu pada hati kita. Itu sebabnya sumber perkenanan Tuhan juga ada pada hati kita. Kita teringat kisah Daud, Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika Tuhan meminta Nabi Samuel untuk mengurapi salah seorang anak laki-laki dari Isai, maka kita tahu bersama ketika Nabi Samuel tiba di rumah Isai, dan ketika anak sulung daripada Isai berdiri di hadapan Samuel, Samuel sempat berpikir, ini dia orang yang diurapi Tuhan. Karena kita tahu bersama menurut penjelasan Alkitab bahwa anak sulung daripada Isai yang bernama Eliab adalah orang yang sangat tinggi besar, gagah, prajurit yang hebat. Tapi apa kata Tuhan? Bukan dia yang aku pilih. Manusia melihat apa yang terlihat di luar. Dengan kata lain, bahasa sederhananya, manusia melihat secara jasmani. Manusia sering terjebak melihat dan menilai seseorang secara fisik, tampilan luar. Tapi Allah melihat hati kita. Allah melihat kedalaman hati saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kenapa kita tahu bahwa Daud adalah pribadi yang menjaga hatinya? Saudara, ada beberapa alasan. Alasan yang dapat kita temukan adalah pada saat Nabi Samuel datang ke rumah Isai, ayahnya Isai sendiri tidak memanggil dan membawa Daud pulang. Ayahnya Isai membiarkan Daud tetap di padang penggembalaan untuk menggembalakan kambing domba. Yang dipanggil pulang adalah kakak-kakaknya Daud. Kenapa? Karena ayahnya sendiri sekalipun tak berpikir bahwa yang akan diurapi menjadi raja pengganti daripada Saul adalah putra bungsunya yang bernama Daud. Tetapi ketika Daud dipanggil pulang, dia tidak terganggu dengan kisah peristiwa sebelumnya. Bukankah alasan Daud akhirnya dipanggil pulang? Karena ketika kakak-kakak Daud, saudara laki-laki Daud, mulai dari yang paling besar, Elia, Abinadab, Sama, bahkan seluruh kakak-kakaknya, tidak ada seorang pun yang dipilih Allah. Pada titik itulah, saudara-saudara, akhirnya inisiatif untuk memanggil Daud itu pulang terjadi. Tetapi Daud tidak mempersoalkan itu. Dia tetap menjaga hatinya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dia menjaga hatinya. Alasan berikutnya, saudara, kita bisa lihat bahwa Daud menjaga hatinya. Kita tahu bahwa posisi dan status tidak mengubah hatinya. Posisi dan status tidak mengubah hati Daud. Pada saat dia masih menjadi seorang gembala yang tinggal di padang penggembalaan, maupun setelah dia tinggal di istana raja, hatinya tidak berubah. Hatinya tidak menjadi sombong. Dia tidak berubah. Daud sadar betul bahwa hatinya hanya boleh dimiliki oleh Tuhan. Maka ketika kita pemazmur di dalam Mazmur 84 ayat 11 berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain adalah
gambaran bagaimana kerinduan terdalam Daud adalah dekat dengan Tuhan. Banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, status dan kedudukan mengubah kita. Hati kita ikut berubah dengan perubahan yang terjadi pada karir kita, status kita, kedudukan kita. Malah kadang ketika kedudukan kita sudah berubah, kedudukan kita menjadi lebih baik, cara bicaranya saja ada yang berubah, saudara-saudara. Jangankan cara berpakaiannya ya, cara bicaranya saja bisa berubah. Tapi yang paling penting, janganlah sampai merubah hati saudara. Tetaplah Tuhan yang menjadi segalanya dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Daud juga menjaga hatinya pada saat dia punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul. Kita tahu bahwa Saul 2 kali mencoba membunuh Daud. Bahkan sebelum 2 peristiwa di mana Daud memberi kesempatan dan membiarkan Saul hidup, berkali-kali sebelumnya Saul juga berusaha membinasakan Daud. Alkitab menulis, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 5 sampai 7. Lalu 1 Samuel pasal 26 ayat 9 sampai 11. Bagaimana Daud berkeputusan dalam hatinya. Dia tidak berani mengusik, menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia menghargai dan menghormati orang yang diurapi Tuhan. Daud menjaga hati. Bagaimana dengan kita? Ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang membenci kita, ketika ada orang membuli kita, bahkan yang paling ekstrim tanda kutip, ada orang yang berniat mencelakakan kita, lalu kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang katakanlah membela diri kita. Kita sering gunakan hak dan kesempatan kita itu. Tapi Daud dia tidak gunakan. Sebab Daud tahu betul bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Daud tahu betul bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang ada di hati seseorang, melihat motivasi seseorang, dan melihat jalan-jalan hidup seseorang. Doa saya, setiap kita mampu menjaga hati kita, sehingga kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Keadaan dan kedudukan dan segala situasi tidak merubah hati kita untuk tetap mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kebenaran firman-Mu hari ini mengingatkan kami bagaimana pentingnya bagi kami untuk menjaga hati kami, Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan ke hadapan-Mu. Berkati setiap kami, sehingga kami menjaga kemurnian hati kami, sehingga hati kami tetap mengasihi Engkau, Tuhan. Dan hati kami jaga untuk tidak ada kepahitan di dalamnya, tidak ada kekecewaan di dalamnya, tetapi yang ada adalah kemurnian untuk mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai bertemu di program Sobat Ministry berikutnya. Shalom. Haleluya.